Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada masyarakat Imbate, khususnya Rumah Produksi Kelorin, pimpinan Bapak Sipri. Kami izin rombongan dari Dapur Kelor, kemudian dari Keloris Indonesia, dan dari teman-teman Kaboaks akan mengadakan sedikit aktivitas. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan pendampingan dan pelatihan bagaimana cara kita mengolah kelor sesuai dengan standar operasional prosedur dari kita sebut sebagai Nutrition Log Method yang memiliki hak patennya itu PT Morinor Gari Indonesia. Jadi yang kita harapkan nanti adalah TTU akan disuplai oleh Desa Imbate untuk kelor itu sendiri. Jadi Desa Imbate akan menjadi sentra industri satu-satunya di TTU. Mungkin selanjutnya bisa sambutan dari dari kepala desa atau yang mewakili. Silahkan tempat dan waktunya. Protokolnya sudah memberikan kesempatan kepada kami. Yang saya hormati pimpinan Keloris dan yang saya hormati teman-teman atau Bapak Ibu grup Kaboaks tentunya sudah hadir. Terima kasih kepada semuanya sudah mengunjungi kami di tempat ini. Mohon maaf, inilah keadaan kami di wilayah Desa Imbate, wilayah desa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, di mana kami mencuat dengan salah satu ikon yang dibawakan oleh Bapak Sipri, tentunya melalui bapak-bapak yang sudah ada di depan, dengan istilah kelorin. Sehingga kelorin ini sudah mengangkat nama baik desa saya atau desa kami dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Namun di sini kami ingin menceritakan atau menyampaikan kepada bapak-bapak bahwa kami di sini masyarakat antusias terhadap kelor, tetapi mereka di saat awal bersama-sama dengan Bapak Sipri kewalahan di alat produksi. Sebelum alat produksi yang ada di depan ini ada, mereka kewalahan untuk memproduksi atau mengolahnya menjadi bahan kelor yang biasanya Bapak Sipri bawa kalau ada lain-lain dalam bentuk itu Bapak di sini sudah dilatih oleh Bapak Sipri sekian kelompok tani dan bahkan tergabung dalam Gapok Tani, dan ada penyampaian di kantor desa terhadap masyarakat dan perorangan juga sudah menanam, tetapi pelaksanaan untuk mengolahnya menjadi bahan baku atau bahan untuk kita gunakan itulah yang masih kurang. Sehingga alat yang sudah ada ini pada tahun kemarin sudah membuat kami bangga terhadap apa perjuangannya Pak Sipri dan teman-teman di kabupaten, provinsi, dan di pusat. Sehingga hari ini kami merasa bersyukur dan merasa senang sekali karena dikunjungi. Tidak sama kayak dulu-dulu lagi, sehingga kami sebatas bicara, lalu kami ditanya kapan kelornya diambil. Karena kami takut menjawab, kami hanya diam saja dan mengatakan bahwa tunggu sebentar. Tetapi hari ini di hadapan kita tentunya yang akan mengambil semua bahan kelor yang kita buat, masyarakat siapkan, tentunya orang-orang yang ada di depan kita, Bapak Mama, mereka lah yang akan menampung semuanya. Sehingga kami saat itu dengan istilah mengkonsumsi kelor hanya beberapa orang saja. Ternyata setelah ada gerakan dari PPL Pertanian atau Bapak Sipri dan kawan-kawan dari kabupaten, sampai saat ini pun masyarakat yang menanam kelor, sayur unggulannya kelor.
setiap pagi menjadi bahan makanannya kelor. Itu di sini. Terkecuali, mohon maaf, kebetulan adat dan budaya saya, ada masyarakat warga saya yang istilah tidak bisa mengkonsumsi. Kalau trennya apa ya? Haram ya, pemaling. Sehingga itu hanya beberapa saja. Kalau kebanyakannya sudah menanam, karena Pak Sipri biasa giring saya untuk kita omong kaitan dengan kelor. Sehingga di sini Bapak, kaitan dengan manfaat kelor ke depan, kami sudah dengan Pak Sipri sudah berencana ke depan ini semua masyarakat yang memiliki tanaman kelor semuanya harus dibawa ke sini untuk diolah. Lalu Pak Sipri dengan caranya untuk mendekatkan diri kepada bapak-bapak dari pusat melalui kabupaten, sehingga semuanya terrealisasi dan mereka menikmati hasilnya. Lalu di sini Jadi kalau ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi kami perwakilan dari Kelor Indonesia dan Dapur Kelor akan mengenalkan teman-teman Keloris yang sudah bergerak dari tahun 2014 untuk mengembangkan kelor di NTT. Mungkin saya akan perkenalkan masing-masing. Di sini ada Om Arnold Hermanus. Nah, ini Om Arnold Hermanus yang dia sudah sosialisasi kelor di 80 titik di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kemudian di situ ada Om Nixon. Nah, di situ dia foto-foto tentang kelor NTT lengkap ada di Om Nixon. Data-datanya segala macamnya. Kemudian di situ, nah ini ada petani muda, duta petani muda milenial khusus kelor yang ditunjuk dan dilantik langsung oleh Pak Presiden Republik Indonesia pada tahun 2021. Ada Kaluki yang datang hadir khusus ke Inbate untuk bisa sedikit menerapkan standar operasional. Nah, di sini ada Pak Dedi Krisnadi. Beliau adalah Keloris Indonesia untuk perwakilan Nusa Tenggara Timur yang mengembangkan dengan PT Moringa Organik Indonesia yang sekarang teman-teman di depan ini sudah ditugaskan oleh Ibu Gubernur untuk menjadi tim percepatan promosi kelor NTT. Nah, beliau yang mengurusinya. Di situ juga ada duta petani milenial juga. Dia petani kelor juga, namanya Kak Umbu. Nah, ini bisa berdiri Kak Umbu, nggak kelihatan. Nah, ini Kak Umbu yang bertanam kelor. Nah, di situ ada petani kelor yang sudah lama juga, ada Pak Leri. Nah, di situ ada Pak Eri juga di situ. Kemudian di situ ada Ibu Elis, dia di bidang food and beverage atau makanan dan minumannya kelor. Nanti Bapak Ibu akan praktek bagaimana caranya mengolah kelor menjadi kue, menjadi minuman dan lain-lainnya. Di sini ada Pak Frans Tio Keban. Keloris ini bergerak di bidang UMKM kelor, jadi di hilirnya Pak. Jadi Pak Tio juga sudah banyak berkecimpung di bidang UMKM kelor. Nah, kemudian kita bisa lanjut saja sambutan dan langsung materi dan maksud tujuan kami datang ke sini oleh Pak Dedi Krisnadi. Terima kasih banyak. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Saya cukup berbangga bisa hadir di sini karena ini mengenai janji kami Pak Sipri bahwa Pak Sipri tidak akan sendiri. Maksud kami datang ke sini adalah satu, selain untuk silaturahmi, juga kami diberikan tugas oleh Ibu Gubernur, Ibu Julia Laskodat dan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Mary, untuk melihat potensi yang ada di kelor yang ada di wilayah NTT. Ya, nanti kalau ada sisa waktu kita akan coba praktek ya. Nah, ini selanjutnya Om Arnold, silakan. Oh gitu ya, saya kembalikan. Nah, kemudian
Kenapa PMT dialihkan dari susu menjadi kelor? Karena kandungan nutrisi di dalam kelor sangat tinggi. Contoh, susu misalkan kita bicara susu. Kelor itu 17 kali lebih besar dibanding susu untuk kalsiumnya. Kemudian protein kita, Jawa itu 26,3% kelor di Jawa. Tapi setelah kami dari dapur kelor menguji coba atau menguji laboratorium ke BP POM, ternyata kelor NTT memiliki kandungan 28 hingga 29% per 100 gram. Jadi Bapak Mama, kelor NTT itu merupakan kelor terbaik nomor 2 di dunia. Nah, Imbate sudah memiliki itu. Nah, lewat Om Sipri, lewat Pak Sipri, kita akan mulai memaksimalkan potensi yang ada. Kelor yang diolah di Imbate ini nanti akan memiliki standar. Nah, standar pengeringan yang harus dilakukan adalah pengeringan itu tidak boleh di atas atap atau di luar begitu. Karena kelor yang nanti diolah itu kadar suhunya itu ketika proses pengeringan itu harus di 35 derajat Celcius sampai di 40 derajat Celcius dengan waktu pengeringan selama 1 kali 24 jam. Jadi mesin pengering itu akan membuat kelor dipanaskan melalui temperatur. Jadi bukan pakai sinar matahari tapi benar-benar pakai temperatur yang diatur suhunya. Jadi nanti itu Bapak masuk daun basah, keluar sudah daun kering. Daun keringnya tidak akan menghitam seperti tadi Bapak. Daun keringnya akan tetap hijau. Dan itu daun kering akan bertahan selama 3-6 bulan. Ketika diserbukan, serbuk kelor itu pun akan tetap berwarna hijau walaupun berpudar sedikit, tapi dia akan bertahan sampai 1 tahun. Jadi mesin itu yang akan membuat kelor bisa bertahan lama. Nah, kemudian dari sisi yang lainnya, kelor memiliki antioksidan, kemudian memiliki antiinflamasi, memiliki kalsium yang lebih tinggi daripada susu, daripada wortel. Kemudian ikan tuna, orang Australia atau orang Jepang kenapa beli ikan tuna? Untuk masyarakat dari Indonesia, salah satu terbesar penyuplai tuna itu kan Indonesia, karena mereka mencari protein. Protein tuna itu 23,sekian%. Kelor setelah diuji di laboratorium BP POM, kemudian dari laboratorium IPB, Institut Pertanian Bogor, kemudian kemarin terakhir dari Universitas Kristen Indonesia di Jakarta, kelor NTT memiliki 26% protein lebih besar dibanding ikan tuna yang hanya 23%. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi ketika pemerintah daerah atau khususnya pemerintah provinsi tidak menggunakan kelor sebagai PMT. Jadi yang kami ingin sosialisasikan adalah jangan ragu lagi untuk memakan kelor. Orang luar negeri itu Pak, sekarang itu kan mereka itu sedang mencari kelor sebagai asupan nutrisinya. Nah, kami dari Keloris tidak mau mengirim kelor dulu ke luar negeri sebelum daerah kita itu bebas dari stunting dan gizi buruk, Pak. Nah, jadi diarahkan sekarang ini adalah untuk PMT begitu. Nah, kenapa NTT masih gizi buruk? Nah, sekarang saya kasih penjelasan sedikit. Kelor ketika dipanaskan lebih dari 60 derajat Celcius, nutrisinya akan hilang, Pak. Semuanya nutrisinya akan hilang, Pak. Jadi dia tidak boleh disayur di atas api. Jadi misalkan Mama masak kelor ini gini, masukkan bumbunya, kemudian masukkan ayam segala macamnya dalam sopnya itu. Nah, kemudian sudah mendidih. Kemudian ketika mendidih itu apinya dipadamkan. Masukkan kelornya, tutup. Nah, dia akan panasnya bukan karena api tapi karena uap dan air. Oleh karena itu NTT masih gizi buruk, Pak. Kelor banyak tapi karena
kelor ini masih dipanaskan dengan api. Jadi nutrisinya lebih dari kadar pemanasannya lebih dari 60 derajat Celcius. Itu. Jadi kalau masak kelor itu terakhir, Mama. Jangan di awal. Air ketika mendidih baru masukkan kelornya. Baru ditutup. Dia akan panas dan tunggu selama 5 menit saja. Setelah itu baru kita makan santan. Jadi supaya nutrisinya tidak hilang. Nah, itu menurut jurnal-jurnal. Nah, kenapa daun kelor harus diserbukan atau dikeringkan? Karena sebenarnya gini, Bapak Mama. Kelor itu memiliki 80% kandungan air. Jadi kita buang airnya 80%, itu kita pertahankan nutrisinya 20%. Jadi mesin yang nanti di sini itu kapasitasnya daun basahnya itu 10 kilo. Daun basah yang sudah dipisahkan dari rantingnya. Nah, nanti setelah dari pengeringan dimasukkan pengeringan, itu nanti keluar hanya 2 kg saja, Bapak. Per mesin itu. Nah, karena apa? Karena kandungan air itu 80%. Begitu. Nah, setelah itu kenapa harus dikeringkan? Jadi nutrisinya misalkan ketika daun basah nutrisinya hanya 2%, ketika dikeringkan akan menjadi 4%. Nanti ketika diserbukan lagi menjadi partikel terkecil itu bisa naik sampai 9%. Nah, makanya kenapa dan BP POM juga melalui SK BP POM tahun 2019 nomor 36 itu tidak mengakui kelor dari daun basah ini menjadi pangan. Yang diakui kelor itu sebagai pangan adalah tepungnya.